Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Kesaksian Marco Rigamonti. Marc Marquez, pembalap yang selalu memberi segalanya. Marc Marquez bukan sekadar nama besar di MotoGP. Di balik deru mesin Desmos Edici dan sorotan kamera, ada sosok pembalap yang dikenal karena totalitas, keberanian, dan kejernihan berpikir dalam situasi paling genting. Hal itu diungkap langsung oleh Marco Rigamonti, kepala kru Marc Marquez di Ducati. Sosok yang paling dekat dan merasakan langsung bagaimana bekerja bersama juara dunia asal Spanyol tersebut. Bagi Rigamonti, Marquez adalah tipe pembalap yang sejak awal sudah jelas dengan prinsip hidupnya. Ia ingin dikenang bukan hanya karena gelar dan statistik, tetapi karena caranya memberikan segalanya di lintasan. Prinsip itu bukan sekadar ucapan, melainkan sesuatu yang benar-benar diwujudkan Marquez setiap kali lampu start padam. Sebagai kepala kru yang dipercaya Ducati untuk menangani Marquez sejak bergabung dengan pabrikan Italia itu, Rigamonti melihat sendiri bagaimana sang pembalap bekerja. Dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama, Marquez selalu menuntut lebih, bukan hanya dari motornya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Tidak ada setengah-setengah dalam kamus Marc Marquez. Selalu dikatakan bahwa ia ingin dikenang sebagai seseorang yang memberikan segalanya, dan ia membuktikannya di lintasan, ungkap Rigamonti. Kalimat itu menjadi kunci untuk memahami siapa sebenarnya Marquez. Ia adalah pembalap yang selalu mendorong motor hingga batas kemampuannya, bahkan saat situasi tidak ideal. Ketika motor kurang kompetitif atau kondisi lintasan tidak bersahabat, Marquez tetap tampil dengan intensitas yang sama. Rigamonti menegaskan, dalam kondisi apapun, Marquez selalu memberikan 100%. Bahkan ketika hasil akhir tidak sesuai harapan, satu hal yang pasti, Marquez tidak pernah meninggalkan lintasan dengan perasaan masih menyimpan sesuatu. Semua sudah dikeluarkan, semua sudah dicoba, dan itulah yang membuatnya istimewa di mata orang-orang yang bekerja bersamanya. Namun totalitas Marquez tidak berhenti pada urusan gas dan rem. Rigamonti juga menyoroti sisi lain yang tak kalah penting, yakni keberanian Marquez dalam mengambil keputusan. Pembalap bernomor 93 itu dikenal berani melawan arus, bahkan ketika keputusannya terlihat beresiko dan tidak lazim. Menurut Rigamonti, keberanian itu justru lahir dari kejernihan berpikir Marquez. Ia tahu kapan harus mengikuti arus utama dan kapan harus memilih jalan berbeda. Dalam dunia MotoGP, keputusan soal ban, setelan motor, hingga strategi balapan seringkali menentukan segalanya. Marquez memahami betul momen-momen krusial itu. Ini menunjukkan betapa jernihnya pikirannya dalam mengelola situasi. Dia tahu bahwa pada saat itu adalah pilihan terbaik, kata Rigamonti. Bahkan ketika keputusan tersebut bertentangan dengan mayoritas pembalap lain, Marquez tidak ragu. Ia percaya pada insting dan perhitungannya sendiri. Tak jarang, Marquez membuat keputusan di menit-menit terakhir yang mengejutkan banyak pihak. Namun bagi Rigamonti, justru disitulah letak keunggulan sang pembalap. Marquez tahu bahwa keputusan berbeda bisa memberinya keuntungan, dan ia punya keberanian untuk menanggung segala konsekuensinya. Keberanian, totalitas, dan kejernihan berpikir itu menjadi bekal penting bagi Marquez untuk bangkit setelah beberapa tahun sulit. Cedera demi cedera sempat menghambat kariernya, membuat banyak orang meragukan apakah ia masih bisa kembali ke level tertinggi. Namun Marquez membuktikan bahwa mental juara sejati tidak mudah runtuh. Rigamonti juga menuturkan bahwa Marquez tahu caranya menikmati dan merayakan kemenangan, terutama setelah melewati masa-masa berat. Kemenangan bersama Ducati terasa manis, bukan hanya karena gelar juara dunia yang kembali diraih, tetapi juga karena perjalanan panjang penuh pengorbanan yang menyertainya. Musim ini seharusnya menjadi penutup sempurna bagi kisah kebangkitan Marquez bersama Ducati. Sayangnya, kebahagiaan itu harus ternodai ketika ia mengalami cedera dan terpaksa menepi setelah seri Indonesia. Meski demikian, bagi Rigamonti dan orang-orang di sekitarnya, apa yang telah ditunjukkan Marquez sudah cukup menjelaskan segalanya. Marc Marquez adalah pembalap yang selalu memberi segalanya, berani mengambil keputusan sulit, dan tetap setia pada prinsipnya.
Terlepas dari cedera yang kembali datang, kesaksian Marco Rigamonti menegaskan satu hal. Marc Marquez akan selalu dikenang sebagai sosok yang tidak pernah berhenti berusaha hingga batas terakhir kemampuannya. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard. Aprilia beri ultimatum kepada Marc Marquez. Marco Bezzecchi disiapkan jadi senjata utama kejutkan Ducati di MotoGP 2026. MotoGP 2026 diprediksi bukan sekadar lanjutan dominasi Ducati. Di balik bayang-bayang kejayaan Marc Marquez bersama Desmo Sedici, Aprilia perlahan menyusun perlawanan yang tak lagi sekadar wacana. Pabrikan asal Noale itu mengirim sinyal tegas, era nyaman Ducati bisa segera berakhir. Sosok yang mereka siapkan sebagai ujung tombak bukan nama sembarangan, Marco Bezzecchi. CEO Aprilia, Massimo Rivola, tak lagi berbicara dengan nada diplomatis. Ia menyebut Bezzecchi sebagai tumpuan utama untuk menghentikan laju Ducati yang begitu menakutkan bersama Marc Marquez. Sebuah pernyataan yang bisa dibaca sebagai ultimatum terbuka, bahwa MotoGP 2026 akan menjadi medan perang sesungguhnya. Musim 2025 memang menjadi panggung milik Marc Marquez. Rekrutan anyar Ducati itu tampil seperti versi terbaik dirinya, agresif, dingin, dan nyaris tanpa celah. Mengendarai Desmo Sedici GP25, Marquez mencatatkan 15 podium dengan 11 kemenangan di balapan utama. Statistik yang terasa tak manusiawi, bahkan untuk standar juara dunia 7 kali. Gelar juara dunia pun diamankan lebih cepat, tepatnya di GP Jepang saat musim masih menyisakan 5 seri. Ducati terlihat sempurna, Marquez tampak tak tersentuh. Namun, MotoGP selalu punya cara mengingatkan bahwa segalanya bisa berubah dalam sekejap. Petaka datang di Mandalika. Kecelakaan keras memaksa Marquez mengakhiri musim lebih dini demi fokus pada pemulihan menuju MotoGP 2026. Sebuah akhir yang ironis dari musim yang nyaris sempurna. Meski gelar sudah di tangan, absennya Marquez membuka mata rival-rival Ducati bahwa sang baby alien tetaplah manusia. Di tengah dominasi itu, Aprilia justru menemukan harapan. Marco Bezzecchi yang sempat dipandang sebelah mata saat bergabung dengan RSGP, menjelma menjadi ancaman nyata. Pembalap didikan Valentino Rossi itu memperlihatkan kematangan luar biasa, terutama saat menaklukkan Marquez di GP Inggris di sirkuit Silverstone. Kemenangan tersebut bukan sekadar hasil balapan, itu adalah pesan keras. Ducati bisa dikalahkan, dan Marquez bukan tak terkalahkan. Bezzecchi menunjukkan bahwa RSGP memiliki potensi besar ketika diperas hingga batas maksimal. Performa Bezzecchi terus menanjak hingga akhir musim. Ia menutup MotoGP 2025 dengan 9 podium dan 3 kemenangan. Sebuah pencapaian yang menempatkannya di posisi ketiga klasemen akhir, hanya di bawah Marc Marquez dan Alex Marquez. Bagi Aprilia, ini bukan angka, melainkan fondasi kepercayaan diri. Rivola melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Bezzecchi, bukan hanya soal kecepatan, tetapi mentalitas. Keberanian untuk menyerang tanpa rasa takut terhadap nama besar di depannya. Dia tidak takut apapun, ujar Rivola, menegaskan karakter Bezzecchi yang dinilainya krusial untuk melawan dominasi Ducati. Namun Rivola juga paham bahwa satu pembalap saja tidak cukup untuk menjungkalkan raksasa Borgo Panigale. Ia berharap Jorge Martin, rekan setim Bezzecchi, bisa kembali ke kondisi terbaiknya setelah bergelut dengan cedera sepanjang musim. Untuk dorongan terakhir, saya ingin melihatnya dengan rekan setim dalam kondisi 100%, sehingga tim tidak perlu fokus sepenuhnya padanya, imbuh Rivola. Cedera Martin memang jadi kepingan puzzle yang belum terpasang. Rivola bahkan mengakui bahwa kondisi fisik Martin sangat mengkhawatirkan, mengingat beratnya cedera yang ia alami. Saya tidak tahu apakah orang normal akan pulih dalam setahun dari apa yang terjadi padanya, apalagi seseorang yang balapan motor, kata Rivola dengan nada prihatin. Meski begitu, Aprilia tak kehilangan arah. Target mereka jelas, memperbaharui kontrak Bezzecchi dan Martin, membangun duet yang solid, dan menjadikan Bezzecchi sebagai poros utama proyek besar Aprilia.
MotoGP 2026 pun diproyeksikan menjadi musim penentuan. Ducati masih menjadi favorit, Marquez tetaplah ancaman terbesar. Namun kini, Aprilia tak lagi sekadar penantang. Dengan Bezzecchi di barisan depan dan ambisi yang kian matang, ultimatum itu telah dikirim. Pertanyaannya tinggal satu, siapkah Marc Marquez dan Ducati menghadapi Aprilia yang datang tanpa rasa takut? I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. Saya tak akan terkejut jika Marc Marquez kembali ke Honda. Spekulasi soal masa depan Marc Marquez kembali memanas, bahkan ketika musim 2025 belum benar-benar mencapai garis finish. Dominasi luar biasa yang ditunjukkan pembalap bernomor 93 bersama Ducati justru memunculkan satu pertanyaan besar di pedok MotoGP. Kemana arah langkah Marc Marquez berikutnya? Nama Honda kembali mencuat. Pabrikan Jepang yang membesarkan Marquez, tempat ia menghabiskan sebagian besar karirnya, kini disebut-sebut berpeluang menjadi pelabuhan terakhir atau bahkan babak baru dalam perjalanan sang juara dunia 9 kali itu. Isu ini semakin relevan karena MotoGP akan memasuki era baru pada 2027. Regulasi teknis berubah, kapasitas mesin turun menjadi 850 cc, dan hampir seluruh pembalap papan atas akan habis masa kontraknya. Situasi ini membuat bursa pembalap bergerak lebih cepat dan penuh risiko. Tim dan rider tidak lagi bisa menunggu terlalu lama untuk melihat siapa yang paling siap menghadapi perubahan besar tersebut. Marc Marquez dengan status dan pengaruhnya jelas menjadi pusat dari efek domino pasar pembalap. Setelah musim 2025 yang nyaris sempurna, di mana ia menyamai rekor 9 gelar Valentino Rossi, Marquez kembali menunjukkan bahwa dirinya tetap menjadi tolok ukur MotoGP, meski tubuhnya belum sepenuhnya lepas dari bayang-bayang cedera. Meski hubungannya dengan Ducati terlihat harmonis dan kompetitif, Marquez sendiri belum memberikan kepastian soal masa depannya. Dalam sebuah pernyataan di acara akhir tahun Ducati di Borgo Panigale, ia mengakui peluang bertahan hingga 2027 cukup besar, namun menyisakan keraguan. Untuk 2027 dan 2028, semuanya masih tanda tanya. Prioritas saya adalah tetap cepat. Saya tahu di Ducati saya bisa melakukannya, tapi saya harus memahami banyak hal sebelum memutuskan apa yang terbaik, ujar Marquez kala itu. Di tengah ketidakpastian tersebut, suara menarik datang dari Dani Pedrosa, mantan pembalap Honda yang pernah menjadi rekan setim sekaligus rival internal Marquez, kini berbicara sebagai sosok yang mengenal 93 bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga emosional. Sejujurnya, saya tidak akan terkejut jika suatu hari Marc kembali ke Honda, ujar Dani Pedrosa. Menurut pria asal Sabadell itu, keputusan Marquez tidak pernah semata-mata soal motor tercepat. Ada faktor ikatan emosional yang sangat kuat antara Marquez dan Honda, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka atau data teknis. Fase terpanjang dalam karier Marc adalah bersama Honda. Di sanalah dia tumbuh, jatuh, bangkit, dan menjadi legenda. Hubungan seperti itu tidak mudah terhapus, meski dia sekarang sukses bersama Ducati, kata Dani Pedrosa. Dani Pedrosa juga menyoroti kondisi fisik Marquez sebagai faktor krusial. Cedera demi cedera yang dialami sang baby alien dalam beberapa tahun terakhir membuat setiap keputusan masa depan harus dipertimbangkan lebih matang. Pertama-tama, semua tergantung bagaimana tubuhnya merespons. Jika dia merasa bisa kembali ke kondisi fisik terbaiknya dan terus kompetitif seperti sekarang, maka semua opsi tetap terbuka, jelas Pedrosa. Bagi Pedrosa, ide reuni antara Marquez dan Honda bukanlah sesuatu yang romantis semata, melainkan juga strategis. Dengan regulasi baru 2027, pengalaman Marquez dalam membangun motor dan tim bisa menjadi aset besar bagi pabrikan Jepang yang tengah berusaha bangkit. Marc bukan hanya pembalap cepat, dia adalah pembalap yang bisa memberi arah pengembangan. Jika Honda ingin kembali ke puncak di era baru, memiliki Marc di proyek itu akan sangat masuk akal, tambahnya. Ketika ditanya apakah pasar pembalap yang bergerak cepat bisa menekan Marquez untuk segera mengambil keputusan, Pedrosa justru tersenyum. Pembalap lain mungkin harus buru-buru, tapi Marc, dia berbeda, ucapnya. Seseorang seperti Marc Marquez bisa menunggu selama yang dia mau. Tim-timlah yang akan menyesuaikan diri dengannya. Pernyataan itu seakan menegaskan satu hal.
Apapun keputusan Marc Marquez nanti, bertahan di Ducati atau pulang ke Honda, itu bukan soal kontrak. Itu adalah tentang warisan, identitas, dan bagaimana seorang legenda memilih menutup atau memperpanjang kisah besarnya di MotoGP. Dan jika suatu hari warna oranye Repsol kembali melekat di motor bernomor 93, Dani Pedrosa tak akan terkejut sama sekali. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.